Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Badan Pengurusan Islam Ustaz Khairul Amri. Kemudian yang sama kami hormati Bapak Direktur Kampus Ustaz Darman Syah. Dan juga yang sama kami hormati Kepala Kampus, Koordinator Kemahasiswaan dan para musyrif serta seluruh Anda yang berbahagia. Tentu pertama-tama tak bosan-bosannya kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai limpahan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kenikmatan bertemu kembali di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana semua amalan kebaikan kita dilipat gandakan, pintu maaf dibukakan, sehingga karenanya sama kita berjuang untuk meraih sebanyak-banyak pahala, dan tentu setelah Ramadan usai kita mendapatkan gelar takwa itu. Salat dan salam tak lupa kita kirimkan, hadiahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umat yang senantiasa mengikuti, mengimplementasikan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah di setiap subuh selama Ramadan ini 30 hari, setiap ada subuh akan ada pembelajaran tahsin, Yang kenapa kita harus belajar tahsin atau tajwid? Ya, ini juga sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa itu tartil? Perlahan dan benar. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a as-safaratil kiramil barra. Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, ya betul tajwidnya, makharijul hurufnya, dia di akhirat kelak akan bersama para malaikat yang mulia lagi, yang taat. Ya, Rasulullah juga bersabda, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, namun ia terbata-bata dan juga merasa sulit, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca, mempelajari Al-Qur'an, kita ulang-ulangi. Apalagi di bulan Ramadan ini, satu bacaan huruf dilipat gandakan. Ya. Oleh karenanya, ya, salah satu ikhtiar kami di kepanitiaan Ramadan, ya, di setiap ba'da subuh akan kita adakan pembelajaran tahsinul Quran. Ya, salah satunya juga disebutkan di matan yang kita pelajari di setiap malam Senin bersama Ustaz Qaidul Haq hafizahullah taala. Ya, sudah sampai baitnya. Al-akhdhu bit tajwidi admun lazim. Man lam yujawwidil Qur'ana athim. Mempelajari tajwid itu kewajiban yang pasti. Ya, siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka ia berdosa. Ya, setelahnya kalau kita sudah mempelajari tajwid kemudian kita tidak mengamalkannya, ya, ini banyak betul yang tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan, memperbanyak tilawah. Tapi hati-hati kalau kalian sudah mempelajari tajwid kemudian tidak mengamalkan saat kalian membacanya, ya, kita akan mendapatkan dosa. Ya. Makanya berat pertanggungjawaban orang yang mempunyai ilmu dan tidak mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu dipertanggungjawabkan apa yang ia pelajari, yang harus diamalkan. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Baik, insya Allah di bulan Ramadan tahun ini kita akan mulai mempelajari tajwid. Di 2 tahun kemarin
Ya, kita mulai dari juz 30 insyaallah. Di tahun ini kita akan mulai dari juz 29. Juz 29 Suratul Al-Mulk. Suratul Al-Mulk. Silakan seluruh jamaah bisa membuka Al-Qur'annya surah Al-Mulk. Ya, perhatikan. Jadi nanti setelah pelajaran, sebelum Ustadz tutup, ada 3 orang yang akan Ustadz tunjuk untuk membaca. Jadi hati-hati jangan tidur. Yang tidur nanti Ustadz tunjuk. Yang tidur Ustadz tunjuk untuk kemudian membaca. Kita simak sama-sama bacaan tajwidnya. Baik, silakan dibuka Suratul Al-Mulk juz 29. Baik, skemanya Ustadz bacakan terlebih dahulu. Silakan jemaah menyimak. Kemudian yang kedua nanti Ustadz bacakan, kemudian diikuti. Terakhir Ustadz bacakan, kemudian kita bedah sama-sama lafziyah, tajwid, kata per kata. Baik, kami bacakan terlebih dahulu. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, silakan disimak kemudian diikuti bacaan setelah bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kita lihat dari ta'awudz ya. Perhatikan A itu huruf tipis. Ya, jangan kalau huruf tipis senyumkan saja. A, jangan O, jangan ditebalkan. A, disenyumkan saja. Au. Ya, kemudian huruf ain. Ya, belajar mengucapkan huruf ain itu jangan sampai keluar di rongga hidung. Ya, jangan sampai keluar di rongga hidung. Di mana makhrajnya huruf ain? Wastul halq, di tengah tenggorokan. Ya, di tengah tenggorokan. Jangan sampai keluarnya di rongga hidung. Baik. Kemudian ain di sini dia berharokat dhammah, sempurnakan setiap yang berharokat dhammah, sempurnakan monyongnya yang dhammah musyafatain. Ya, ya, jadi vokalnya dhammah itu au, jangan setengah-tengah. A'udzu tidak, tapi au. Bedakan sama jangan a'udzu tidak. Jadi a'udzu ya, tayyib. Setelahnya ada huruf za. Ya, za ini huruf tipis. Ya, kita belajar memaju mundurkan bibir kita. A'udzu. Baik. A'udzu. Baik, sama-sama 1 2 3. Baik, a'udzu. Baik, zu juga dhammah, sama-sama kita monyongkan bibirnya. A'udzu billahi. Baik, billahi ba berharokat kasrah. Ya, setiap yang berharokat kasrah diturunkan bibirnya.
bi. Jangan a'udzu billah, billah. Ya, hati-hati salah, billah, billah, bi, bi. Ya, kalau dhammah dia vokalnya u, kalau dia kasroh vokalnya i. Billahi, jangan billahi. A'udzu billahi minasyaitonir. Huruf shin. Hati-hati huruf shin. Huruf shin dia makhrajnya bukan di bibir. Jadi kita ketika membaca huruf shin jangan sampai kita menggerakkan kedua bibir kita. Sya, salah. Ya, tetap saja senyum. Minasya, jangan sya. Ya, makhrajnya dia bukan di bibir tapi di lisan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir. Ada ya sukun sebelumnya fathah, ini namanya mad lin. Ya, mad lin itu sifatnya ikhraju harfin lis-suhulah. Ya, jadi tidak ada nabroh, tidak ada penekanan. Jadi minasyaiton, lembut dia. Syaiton, jangan dibaca syaiton. Syai dia bukan tasydid, tapi dia madlin, dia lembut. Syaitonir rajim. Baik. Kemudian huruf to, ya. To itu sama semua makhrajnya seperti dal dan ta. Wa qa wa dalu wa tamim wa min itu tempat keluarnya huruf to, da dan ta itu di tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya, tempat tumbuhnya gigi seri atas, jadi di belakang. Oh, ya. Syaitonir rajim. Baik, kemudian ada ra'nir rajim. Ya, ra mempunyai sifat tawassul. Ra mempunyai sifat tawassul. Jadi salah kalau kita membaca nir berhenti. Tidak, tawassul itu mengalir. Nir rajim, nir. Jadi dia tetap mengalir, jangan dibaca berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu salah. Ya, sifat tawassulnya tidak ada. Ya, to itu mempunyai sifat tawassul mengalir. Jadi nir ro. Ya, ro-nya juga tebal. Nir rajim. Nir ro. Jadi dia tetap mengalir. Nir rajim. Kemudian terakhir mad arid disukun, mimnya ya kita tawasudkan, berikan juga aliran, jangan langsung diputus rajim. Tidak, tapi berikan aliran. Rajim. Ya, jangan langsung diputus. Ya, baik. Coba kita baca bersama, ikuti setelah bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan diputus. Basmalah. Bismi. Ya, tadi masih ada yang terdengar bis ya, bukan bukan juga bi. Turunkan bibirnya. Bismillah, sin. Ya, sin mempunyai sifat hamas, ya, mengalir nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ra tasdid lagi sama seperti ta'awud, ada sifat tawassul. Rahman, hak sukun sama seperti sin sukun, sama-sama hamas, mengalir nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Belajar mengalirkan huruf ra ketika tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sama terakhir mad arid lisukun. Mad arid lisukun panjangkan 4 sampai 6 harokat, kemudian huruf mimnya diberikan sedikit aliran, jangan langsung diputus. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mim juga huruf tipis, jangan dibaca ma. Senyumkan saja. Rahma, jangan mani ya. Bukan huruf tebal,
huruf tipis itu rumusnya senyumkan saja cara membacanya. Ma, jangan mo. Masuk ke ayat yang pertama di surah Al-Mulk. Tabaraka huruf ta ba tabi'i dibaca 2 harakat. Ya, kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca huruf ta. Ya, ketika kita membaca huruf ta, baik dia berharokat fathah, dhammah, kasrah ataupun sukun. Ya, dilebay-lebaykan cara membacanya. Taba, ya, itu makhrajnya salah. Makhrajnya salah. Jangan sampai kita membaca taba, yaitu kalau kita menempelkan lidah kita ke ujung bibir. Ya, jadi ada bunyinya kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu T sama S. Itu salah. Karena makhraj huruf ta itu tempat tumbuhnya gigi seri atas, jadi di belakang. Ta. Jadi ta, jangan baca taba, itu salah. Hati-hati. Taba, jangan ta. Jangan terbiasa kita membaca huruf ta dengan menempelkan bibir lidah kita ke ujung gigi seri atas. Baik. Tabaraka ra huruf tebal kalladzi. Baik, ada lam tasdid. Sifat tawassul kalladzi sama dzi, bedakan huruf dza dan za. Dal dan zai. Ya, jadi za, kalau za itu makhrajnya baru ujung lidah menempel gigi seri atas. Tabarakalladzi dzi maqabi'i biyadihil mulk. Baik, biyadihil mulk. Hati-hati kesalahan yang sering terjadi, alif lam sukun sering dipantulkan. Biyadihil ya, jangan sampai huruf lam kita pantulkan cara membacanya, karena lam bukan termasuk huruf qal lam. Biyadihil mulk. Baik. Mim dhammah yang imam musyafatain, kita bonyokkan bibir kita masuk ke huruf lam sukun, lam huruf tipis dan ditarik ke senyum. Mul ya, mimnya dhammah dimonyokkan, lamnya ditarik ke senyum. Mul. Biyadihil mulk. Kemudian terakhir ada kaf, kita waqaf di sini, ada huruf kaf, ya dia menjadi sukun. Kaf mempunyai sifat hamas, ya jadi ada aliran nafas. Biyadihil mulk. Baik. Sama-sama kita baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya wa. Ya, makhraj huruf wa, dia cara membacanya dari monyong, kita senyumkan bibirnya. Wa huwa. Jangan wa huwa, tidak. Sempurnakan wa, kita tarik dari monyong ke senyum. Wa huwa ala kulli, ya, baik, lam tasdid ada nabrah penekanan, ala kulli syai'in. Ya, lagi-lagi huruf shin kita temukan, jangan sampai menggerakkan kedua bibir kita. Tidak. Syai sama seperti syaitanir rajim. Ya, ya sukun sebelumnya fathah madlin, tidak ada penekanan, tidak ada nabrah di sana, lembut saja. Syai'iqa. Ya, baik. Kita menemukan tanwin bertemu huruf qaf. Ya, di sini kita mendapatkan ilmu baru. Ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf ikhfa. Huruf ikhfa, kalau dia tebal, dengungnya ikut tebal. Kalau dia tipis, dengungnya ikut tipis. Ya, jadi dibaca syai'inqa. Sudah ancang-ancang masuk ke huruf qaf. Syai'in qadir. Ya, sudah masuk ancang-ancang ke huruf qaf. Ya, beda dengan kalau dia setelahnya huruf tipis. Nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf tipis. Contohnya apa? Maja, tipis dia. A'adawatahum. Ya, dia tetap senyum. Ada. Dengungnya tipis. Beda kalau dia setelahnya huruf tebal. Ada berapa huruf tebal dalam Al-Quran? Ada berapa? Ada 7. Apa dalilnya?
Khusso, dogtin, kiz. Ada kho, sod, dot, ghoin, kemudian ko, kof dan gho. Ya, khusso, dogtin, kiz. Wa huruful isti'la sab'ah. Huruf isti'la itu ada 7. Bagaimana huruf isti'la? Ya, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi diangkat lidahnya. Makanya dia tebal cara membacanya. Syai'in ko. Ya, cara menebalkan huruf, ya hati-hati, banyak yang salah terjadi. Cara menebalkan huruf bukan dengan memojongkan bibir. Jadi jangan dibaca syai'in ko. Tidak dengan memojongkan, tapi mengangkat lidah kita ke langit-langit. Syai'in ko, ko. Jadi tidak monyong bibirnya, tapi lidah kita yang diangkat. Syai'in ko. Yang biasakan ketika menemukan huruf nun sukun atau tanwin, setelahnya huruf ikhfa tebal ditebalkan, kalau dia tipis ditipiskan. Syai'in qadir, qadir. Ya, tuh. Kita wakaf di huruf ra. Ya, ra terakhir ini dibaca tebal atau tipis? Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Kalau dia sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, dia dibaca tebal. Ya, atau sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, dibaca tebal. Kalau dia sebelumnya kasroh atau sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh, dibaca tipis. Contohnya kalau yang sebelumnya fathah, wal asr, wal asr, ya roknya tebal. Wal fajr, itu roknya tebal. Kalau sebelumnya kasroh, sukun atau sebelumnya kasroh, dibaca tipis. Qadir. Boleh nggak dibaca tebal di sini? Boleh tidak? Boleh? Kalau Ustaz bilang boleh? Ya boleh dibaca tebal kalau kita wasol. Kalau kita membacanya sambung. Syai'in qadirun, syai'in qadirunil ladzi khalaqal mauta. Langsung lanjut ke ayat yang kedua. Itu boleh. Satu kondisi. Jadi kalau kita wakaf, dia ditipiskan. Karena kaidah mengatakan wa hadirul waqfa bi kullil harakah. Ya, wa hadirul waqfa bi kullil harakah. Enggak boleh kita berhenti dengan membaca harokat yang sempurna. Jadi enggak boleh kita berhenti dalam bacaan kita kemudian kita membaca harokatnya sempurna. Itu enggak boleh. Bahkan tanwin pun ketika kita berhenti tidak boleh dibaca sempurna. Ya. Contohnya aliman hakiman, tidak boleh kita berhenti aliman hakiman, tapi aliman hakiman. Ya, tidak boleh kita berhenti ketika membaca kemudian harokat terakhirnya kita baca sempurna. Baik, sama-sama kita baca. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1, 2, 3. Baik, sama-sama kita baca dari ta'awudz, basmalah, kemudian ayat yang ke-1. Insyaallah hari ini sampai ayat yang ke-1 saja. Kita lanjutkan di kali selanjutnya. Sama-sama kita baca 1 dari ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baik. Betul. Jazakumullah jazak kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan qadan biidznillah taala di ayat yang kedua. Ya, begitu skemanya. Nanti setiap harinya akan dites 3 orang ya secara random atau acak. Ya, kita naktafi bihadzal qadar, astagfir bihi roti hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.